kiriman kepala babi. Pengiriman Ini kepala dinilai babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada Teror para kepada pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Kan udah mah jadi dimasak, bangkai. Udah. dimasak aja. Gila sih ini. Menurut gue, permasalahan pemerintahan ini bukan hanya dari kebijakannya aja ngawur, tapi juga dari komunikasinya yang tolol. Main apa kita hari ini? Main babi. Ya, hari Kamis kami mendapatkan kiriman paket babi ya. Ya. Kepala babi. 20 Maret 2025. Sebenarnya dikirimnya hari Rabu ya, Iya. tapi baru dibuka itu hari Kamis gitu. Untuk yang ngasih babi, saya peringatkan Anda, kenapa kirimnya mentah? Saya kecewa Harusnya matang. dan kupingnya sudah tidak ada. Itu bagian babi paling enak, Sen. Jadi kalau Kuping. matang, gue hanya jadi penonton aja ya kalian Iya makan dong. begitu Sambil ya. kan begitu juga, ya Betul. Andai kata itu ada kuping dan dagingnya lah, masa kita Pram? Nggak ngajak lu, Sen. Tapi tadi pas gue buka ya, tuh gue berpikir musangking, Bro. Jadi Saking. feednya TikTok gue tuh duren-duren. Kalau duren musangking dibungkus, itu pakai styrofoam begitu. Oh, Makanya kan, wah jangan duren nih, kita buka aja ya kan. Iya. Si Ica nyangkanya alpukat ya. Mangga. Juga tuh. Ya, ada yang ngirimin ya. Ada yang kirimin. Iya, tapi apapun itu tentu saja teror ini yang sudah kesekian kalinya tentu saja menimpa teman-teman ya. Kami kira itu tidak akan membuat kami berhenti dan kami akan terus hadir untuk pemirsa juga pembaca Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Rehat TV. Pemirsa, heboh sekarang ini tentang adanya kiriman kepala babi ke kantor Tempo. Dan ini diperkirakan akibat pemberitaan-pemberitaan yang ditayangkan oleh bocor alus Tempo, juga pemberitaan-pemberitaan yang ditulis majalah Tempo sangat tidak bisa dikendalikan. Namun tentu saja ini tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan negara demokrasi. Di negara demokrasi ini, pers ini memang perlu untuk mengontrol jalannya kekuasaan, jalannya pemerintah. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, di mana DPR telah berada di posisi penguasa seluruhnya. Walaupun PDIP masih belum menyatakan diri berada di barisan penguasa, tetapi kelihatannya sulit juga untuk melihat PDIP benar-benar sebagai partai oposisi. Suatu contoh, pada saat pengambilan keputusan pengesahan Undang-Undang TNI kemarin ini, PDIP termasuk ke dalam partai yang setuju dengan pengesahan Undang-Undang TNI yang banyak ditolak oleh masyarakat itu. Namun kelihatannya pihak Tempo tidak akan menyerah, tidak akan berhenti, tidak akan berubah pendiriannya di dalam menjalankan misi jurnalistik. Dia akan tetap menuliskan pemberitaan-pemberitaan majalah Tempo dan menayangkan dialog-dialog yang penuh kritis dan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani. Satu hal yang sangat memiriskan, amat disesalkan dan terkesan konyol dari istana adalah pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di dalam menanggapi teror kepala babi ini. Dia menjawab dengan meminta agar kepala babi itu dimasak saja. Ini sebuah tanggapan yang benar-benar di luar nalar dan sangat-sangat tidak pantas dikeluarkan oleh mulut orang istana. Pemirsa, ternyata tidak hanya cukup dengan kiriman kepala babi. Kemarin ini juga Tempo mendapatkan kiriman tikus yang sudah dipenggal kepalanya sebanyak 6 ekor. Setelah sebelumnya diteror dengan kiriman paket kepala babi, kini datang kiriman kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal. Bangkai tikus itu ditemukan petugas kebersihan kantor Tempo, Palmerah, Jakarta, Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025 pukul 8. Apakah ini suatu cara untuk membungkam
Tempo atau untuk membungkam pihak-pihak yang kritis termasuk pers. Dan kalau memang itu yang terjadi, maka kita tentu sama saja dengan kembali lagi ke era otoriter di zaman Orde Baru. Dan itu tentu tidak diinginkan oleh rakyat di Republik ini. Sebab demokrasi umumnya, kebebasan pers khususnya adalah merupakan hasil perjuangan dari reformasi. Dan kita tahu bahwa banyak pejuang-pejuang reformasi yang kehilangan nyawa mereka di saat memperjuangkan reformasi dulu itu. Mereka ada yang kehilangan nyawa karena ditembak, dan ada juga yang kehilangan nyawa karena diculik. Tentu rakyat tidak menginginkan perjuangan para pejuang reformasi di era tahun 97-98 dulu itu akan sia-sia. Karena kembali lagi kita sekarang ke era otoriter seperti di era Orde Baru. Pemirsa, memang harus kita akui tayangan-tayangan bocor halus Tempo banyak sekali yang bikin panas istana. Misalnya seperti tayangan ini. Kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengsarkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran itu. Gimana Cak akun Fufu Papa tuh, Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Papa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Gusen juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Soal matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cicak ya. Jadi silakan Cicak menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul, coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi? Banyak kayaknya ya. Banyak ya. Terlalu banyak bahkan untuk disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi yang paling tampak adalah dia atau Jokowi Presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang dulu pernah menjadi bawahannya. Dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Tuh, salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Ya itu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintahan sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu, masih efek bulan madu gitu. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya, menteri-menterinya Prabowo gitu ya.
Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT. Gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Twing twing twing. Biar lebih lentur. Ya. Ya kan? Oke, tapi gue dapat info juga nih Ya. bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ. Waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Ya. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online, Kak. Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Itu Ya. kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya, betul. Dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih, Pram, yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sok-sokan nggak tahu, padahal udah ada di tulisan gue. Ya. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya, tentu saja ada rencana pergantian. Karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, Ya, Trump. betul. Dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan. Orangnya. Seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak Ya, dari ya, Solo gitu ya. kan. Nah, menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Ya, gitu kan. memenangkan ya. Memenangkan Prabowo. Ya, ya kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya, betul. Bukan Ya, hanya di Pilpres loh. Bukan hanya di Pilpres, tapi juga Pilkada di Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian apa ya, semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo. Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara. Dia dulu Rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami ghost to kampus di UGM, nggak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja, dan di situ waktu kami datang kok ada spanduk-spanduk gitu menolak atau mengkritik pemerintah. Nah, begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot, dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Nah pemirsa, memang tayangan-tayangan bocor halus politik Tempo ini bikin panas istana. Kritikan-kritikan yang dilancarkan cukup pedas, tetapi memang benar-benar faktual dan teramat sulit untuk dibantah. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.